Siap lawan mereka. Takbir. Saudara, ini Kristen radikal, nyalinya kecil, saudara. Beraninya cuma nama perempuan, anak-anak, bencong. Loh, kita buktikan, saudara. Waktu di Ambon, oh mereka gagah betul. Nyerbu umat Islam yang sedang lengah. Lagi beridul fitri, saudara, tahun 1999. Februari 1999, tatkala umat Islam baru selesai sholat Id, pulang ke rumah, lagi lebaran, diserbu, dibunuh, dibantai. Anak kecil kita disembelih, perempuan yang lagi hamil dibelah perutnya, saudara. Biadab, kurang ajar. 3.000 muslim mereka bantai seenaknya, saudara. Tapi begitu laskar Islam datang, saudara, dari berbagai macam komponen, semuanya ikut turun, saudara. Dari NU-nya, dari Muhammadiyahnya, saudara, dari Wasliyahnya, dari FPI-nya, dari Majelis Mujahidinnya, dari Laskar Jihadnya, tanpa memandang perbedaan yang ada di antara kita. Kita sama-sama turun ke Ambon, saudara. Kita perang melawan mereka. Ribuan Laskar Kristus mati. Begitu mereka berhadapan dengan Laskar Islam, mereka terkencing-kencing, lari terbirit-birit, teriak-teriak, minta damai. Kurang ajar. Beraninya cuma nama perempuan, beraninya cuma anak kecil. Biadab. Begitu mereka sudah banyak mati, baru mereka teriak-teriak, minta damai, saudara. Minta damai. Insya Allah. Saya masih ingat pada saat perdamaian tersebut, saudara, kami diminta, yaitu oleh Bapak Wakil Presiden ketika itu Pak Hamzahas, Habib, tolong para mujahidin, saudara, kita damai saja, serahkan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serahin. Begitu hari haknya kita kumpul di kota Ambon, saudara. Kita kontak semua mujahidin. Ayo ini hari senjata kita serahin. Cuman yang diserahin yang karatan saja. Yang karatan, yang gak karatan kita umpetin. Ngapain kita serahin, betul? Betul. Yang karatan kita kasih. Nih tentara, silahkan ambil. Nah kalau semua senjata kita kasih, kalau besok kita dibantai lagi, mau pakai apa? Mau jepretan. Kira-kira jelas tidak? Nggak bisa, saudara. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga, saudara. Kalau betul mereka mau damai, serahkan senjata mereka, saudara. Akhirnya digelar perjanjian Malino, saudara. Nggak sampai di situ. Di Poso, Anda tahu yang mereka lakukan? 4 kali kita dibantai, saudara. Dari tahun 98, 99, 2000 dan 2001, saudara. 4 kali dibantai, saudara. Yang terakhir mereka bantai adalah Pondok Pesantren Wali Songo. Sebuah pondok pesantren, saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, di Kilo 9, di Kota Poso, saudara. Mereka serbu, ini Laskar Kristus, saudara. Itu kiainya, santri perempuannya, santri lakinya, dimasukkan ke dalam masjid, ditutup pintunya, dibakar hidup-hidup semuanya, saudara. Biadab. Santri-santri perempuan sebagian mereka perkosa, mereka bunuh, mereka masukkan ke sumur mayatnya, saudara. Biadab. Sudah sampai di situ, saudara. 100 muslimah kita mereka tangkap, mereka tawan, mereka telanjangi, bugil tanpa pakaian di tengah kota Poso, saudara. Mereka arak, saudara, dengan tarian-tarian adat mereka, dengan minuman keras, mereka arak, mereka perkosa rame-rame. Biadab. Insya Allah, saudara, muslim di sana cuma 20%, mereka 80%, saudara. Mereka perlakukan kita dengan biadab. Tapi begitu Laskar Islam turun dari Al-Khairat yang dipimpin oleh Habib Segaf, saudara, daripada keturunan yang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pimpinan Al-Khairat. Kemudian datang FPI dengan ribuan laskarnya, saudara. Datang kelompok-kelompok laskar yang lain. Kita bertempur 7 hari 7 malam di tengah kota Poso, saudara. Ya, begitu kita masuk kota Poso, perempuan-perempuan Kristen silakan keluar dari kota Poso. Mereka kita jamin keamanannya. Anak-anak kecil silakan keluar dari kota Poso, kita jamin keamanannya. Orang-orang tua yang tidak berdaya, warga sipil yang tidak bersenjata, tidak terlibat dalam pembantaian umat Islam, silakan keluar. Kita berikan waktu 2 kali 24 jam untuk mereka meninggalkan kota, saudara. Setelah itu kita tidak tanggung jawab.
pernik saudara, kelelawar hitam yang semuanya membantai umat Islam. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari 7 malam pecah perang di kota Poso. Polisi lari, tentara lari, ribuan orang Kristen mati saudara. Mereka lari terbirit-birit ketakutan, teriak-teriak minta tolong kepada Amerika, minta damai ke pemerintah pusat. Biadab. Cuma 7 hari 7 malam mereka bergelimpangan jadi mayat saudara. Ya, ribuan orang Kristen mati saudara. Cuma liciknya mereka foto mayat-mayat mereka digabung dengan foto orang Islam yang mereka bunuh saudara. Mereka kirim ke Kongres Amerika Serikat. Apa mereka bilang? Ini kami umat Kristen dibantai oleh umat Islam. Biadab. Presiden ditekan oleh Amerika saudara. Presiden tugaskan Yusuf Kala turun di Poso saudara untuk mendamaikan seluruh mujahidin agar tidak lagi menyerang perkampungan Kristen. Hanya satu kecamatan yang kami sisakan, yaitu kecamatan Tentena saudara. Semua kita rebut. Sampai yang terakhir direbut adalah Beteleme saudara. Ya, bakar oleh Laskar saudara satu kecamatan. Dikejar mereka, kita tantang perang. Ayo, mau perang duel 1 lawan 1, mau perang pakai senjata, silakan. Alhamdulillah, akhirnya mereka kalah saudara. Perkebunan muslim yang mereka rebut, kita rebut lagi. Masjid-masjid yang mereka bakar, kita bangun lagi sekarang saudara. Oh dulu kalau umat Islam lewat, anak muda Kristen di jalanan, itu berani nantang. Dia berani ngeledek kita begitu sekarang. Dari dulu saudara, tapi sekarang mereka nggak berani. Setiap 1 kilometer kita bangun posko Laskar sampai hari ini saudara. Sampai hari ini setiap 1 kilometer kita buat posko-posko Laskar FPI saudara, yang terus bergagak secara gilir. Akhirnya orang-orang Kristen minta izin untuk tinggal kembali di kota Poso. Kita izinkan, silakan. Yang perempuannya mau balik silakan, yang anak kecilnya mau balik silakan, yang orang tuanya mau balik silakan. Tapi jangan coba-coba kau kurang ajar kepada umat Islam. Jadi saudara, kita udah tahu orang-orang kafir ini saudara, nyarinya kecil, kekuatannya nggak ada seberapa saudara. Mereka biadab, mereka licik. Kalau mereka banyak, mereka bisa kerjain kita seenaknya. Kurang ajar. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini saudara. Saya tanya sekali lagi, Islam cinta damai tidak? Jawab yang kompak, Islam cinta damai tidak? Cinta tenang tidak? Tapi kalau Islam diganggu, diam atau lawan? Diam atau lawan? Takbir. Masya Allah. Salah seorang panglima kami, Habib Muhdar Al-Hasni saudara, panglima perang pasukan Laskar Mujahidin yang ada di Poso, setelah melaksanakan tugasnya yang terakhir, meratakan kota Beteleme saudara. Akhirnya begitu mereka pulang disergap oleh Brimob, mereka ditangkap berenam dengan anak buahnya dan mereka ditembak mati di tempat saudara. Kemudian pihak Brimob mengumumkan di Poso, kami sudah membunuh teroris. Tapi tahu yang terjadi apa saudara? Besoknya 50.000 umat Islam dari Parigi, dari Ampana, dari Morowali, dari Palu, semua turun ke kota Poso untuk mengusung jenazah Habib Muhdar Al-Hasni dan kawan-kawannya sebagai pahlawan mati syahid membela umat Islam di Poso saudara. Takbir. Anda tahu orang kafir di sana kalau sudah dengar nama Habib Muhdar Al-Hasni dipanggilnya Adong saudara. Kalau udah dengar nama Adong, satu kampung lari, nggak berani tinggal di tempat saudara. Ya, karena saat-saat perang saudara, beliau telah menunjukkan luar biasa keberaniannya. Umurnya baru 26 tahun, badannya kurus tidak besar saudara, tapi nyalinya seperti nyali datuknya, nyali keluarganya Ahlul Bait. Beliau nggak pernah mundur untuk berhadapan dengan orang-orang kafir. Dan cintanya warga Poso kepada beliau luar biasa saudara. Di detik-detik terakhir pada saat penyerangan Beteleme, begitu beliau dikejar saudara oleh brimob-brimob Kristen yang ada di Poso saudara, masyarakat turun, itu pohon kelapa ditebang semua di jalanan.
dirubuhkan di tengah jalan supaya Brimob tidak bisa mengejar dia, saudara. Bayangkan, saudara, kenapa rakyat Poso cinta, kenapa rakyat Poso membela dia? Karena rakyat Poso tahu siapa pecundang, siapa pahlawan, siapa yang baik, siapa yang buruk. Mereka lihat dengan mata kepala dia, saudara. Maka itu, saudara, karena kami pengalaman perang di Ambon dan perang di Poso, maka kami ingatkan kepada umat Islam, hati-hati soal Papua. Hati-hati. Dan saya ingatkan ke tentara dengan Polri, hati-hati soal Papua. Anda tidak becus menangani Papua. Papua sudah sejak lama nuntut untuk merdeka. Amerika Serikat dan Australia, saudara, sedang menggodok bagaimana caranya memerdekakan Papua, saudara. Maka itu, saudara, Papua beda dengan Timur Timur. Timur Timur masuk ke Indonesia melalui aneksasi Indonesia yang didukung oleh Amerika Serikat. Tapi Papua masuk ke Indonesia melalui referendum pemilihan suara rakyat, saudara. Rakyat mereka yang pilih untuk masuk negara kesatuan Republik Indonesia. Maka itu Papua tidak boleh dilepaskan. Jadi kalau Papua coba-coba tentara Amerika turun, tentara Australia turun untuk bela Kristen, memerdekakan Papua, saya akan undang umat Islam dari Sabang sampai Merauke, gelorakan semangat jihadmu. Kita sambut orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, untuk kita bela Islam sampai tetes darah yang terakhir. Setuju? Takbir!